Kalau hari ini di launching di PNV Timur, berarti kesimpulannya adalah inilah salah satu Kopdes terbaik, Koperasi Merah Putih terbaik di Indonesia. Pada hari ini kita meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih, tepatnya 80.081. Jadi bagi saya kalau tidak di launching berarti bukan yang terbaik. Kalau hari ini di launching di PNV Timur, berarti kesimpulannya adalah inilah salah satu Kopdes terbaik, Koperasi Merah Putih terbaik di Indonesia. Jadi kita bersyukur Kabupaten Kupang salah satu daerah yang dipercayakan ya menjadi salah satu Kopdes Merah Putih terbaik. Dan saya pikir dengan program Bapak Presiden sebagai salah satu program unggulan yang dalam rangka untuk bagaimana membangun koperasi yang ada sebagai pusat perekonomian rakyat ke depan, ini sangat membantu sebenarnya masyarakat bagaimana di dalam peningkatan ekonomi daripada masyarakat dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerah. Yang pasti ada kontrol dari pemerintah daerah. Kita akan memberikan support, dorongan kepada seluruh Kopdes Merah Putih yang ada di Kabupaten Kupang agar betul-betul Kopdes Merah Putih memberikan kontribusi nyata ya, di dalam pemberdayaan dan peningkatan ekonomi daripada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kupang. Ya. Sekali lagi, hari ini launchingnya di Kopdes Merah Putih yang ada di PNV Timur sebagai salah satu koperasi terbaik di Indonesia. Kopdes. Tetapi terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih yang kemarin sudah dibentuk di 177 desa kelurahan, ya sekali lagi pemerintah akan memberikan support, dorongan, dan juga melakukan sebuah kontrol yang baik di dalam pengelolaan keuangan dan lain-lain sehingga betul-betul Koperasi Desa Merah Putih ini memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian yang ada di tiap desa, khususnya bagi masyarakat yang ada di desa. Sehingga dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa ini ya dapat membantu kita punya masyarakat untuk bagaimana membangkitkan ekonomi daripada tiap masyarakat yang ada di desa-desa. Jadi kita sudah mengerti bahwa konsep koperasi adalah konsep orang yang lemah. Konsep koperasi adalah konsep untuk mereka yang lemah. Yang kuat tidak mau berurusan dengan koperasi. Yang kuat tidak mau menjadi anggota koperasi pun tidak mau. Kalau sudah kuat, sudah kaya, sudah punya akses kemana-mana, dia bikin itu PT. Ya, dia bikin holding, dia bikin incorporated, dia bikin limited liability company, dia bikin corporation dan bla bla bla. Koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya bangsa yang lemah. Tapi konsepnya sederhana, sama dengan konsep lidi. Satu lidi lemah, tidak kuat, tidak ada artinya satu lidi. Tapi kalau lidi, puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Jadi dari lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong. Kalau saya sebut gotong royong, yang paling keras tepuk tangan kawan-kawan PDIP. Gotong royong adalah milik bangsa Indonesia.
Jadi saudara-saudara, kita sudah mengerti konsep itu, dan kita telah berusaha membangun sudah puluhan tahun, mungkin sudah mendekati ratusan tahun, dan ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Gerakan-gerakan seperti ini tidak disukai oleh kapitalis besar, pemodal besar tidak suka. Jadi dalam pengertian mereka, tidak semua tentunya ya, bahwa dianggap bisa saingan. Dan ada negara-negara tertentu di dunia yang memang tidak suka melihat ada negara baru, negara besar yang mau bangkit. Ini adalah masalah manusia, masalah geopolitik, masalah hegemoni. Bangsa-bangsa sudah ribuan tahun secara alamiah hasrat dorongannya adalah untuk hegemoni, untuk berkuasa, untuk berkuasa secara mutlak. Ini sejarah manusiawi. Karena itu koperasi sebagai alatnya pihak yang lemah yang merubah kelemahan menjadi kekuatan selalu dianggap sarana untuk berdaulat, sarana untuk kemerdekaan yang sejati. Karena saudara-saudara sekalian, saya ingin ingatkan, kemerdekaan bukan hanya lagu kebangsaan merah putih, DPR, MPR dan sebagainya. Iya, kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Kita punya semua bentuk kenegaraan, DPR, MPR, DPD, gubernur, menteri, kita punya semua. Tapi rakyat kita masih ada yang lapar, kita belum merdeka. Rakyat kita masih sangat miskin, kita belum merdeka. Negara yang merdeka adalah negara yang bisa memberi makan rakyatnya. Rakyat yang merdeka, bangsa yang merdeka adalah yang bisa menjamin, memberi kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya. Saudara-saudara sekalian, karena itu pendiri-pendiri bangsa kita, perintis-perintis kemerdekaan, pejuang-pejuang kemerdekaan, dari awal perjuangan kemerdekaan mereka membentuk koperasi-koperasi. Mereka membentuk dari bawah ada serikat-serikat dagang. Jadi saudara, masalah yang kita hadapi beberapa saat yang lalu adalah masalah klasik. Karena saya dari sejak tahun 2004 saya menjadi ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI, berjuang bersama KTNA. Saya pun pembina KTNA. Masalahnya adalah klasik. Sering kita mendengar laporan, Pak, saya di desa saya barusan panen mangga yang terbaik di Indonesia, tapi 4-5 hari tidak ada truk, tidak ada yang bisa mengangkut. Akhirnya mangga yang terbaik busuk. Ini sudah puluhan tahun.